Halo, selamat pagi adik-adik terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja kita. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah peliharakan kami di dalam hari-hari kami ini. Tuhan, walaupun kami saat ini harus hanya berdiam diri di dalam rumah, kami tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan peliharakan kami. Tuhan memberikan kami hati yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Mohon Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami dapat belajar akan firman-Mu dan juga memuliakan Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo kita siapkan hati kita, juga suara kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Firman Tuhan hari ini Lose beri judul Kamu tinggal di mana? Nah, adik-adik, kalau kamu ditanya, kamu tinggal di mana? Pasti kalian akan menyebutkan sebuah alamat di mana kalian tinggal. Contohnya rumah kalian ya. Nah, adik-adik, tinggal berarti hidup setiap hari di tempat tersebut. Menurut kalian, Tuhan Yesus menghendaki kita tinggal di mana? Tinggal di mana ya? Ayo kita baca di kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Demikian bacaan kita, adik-adik. Dari perikop yang kita baca tadi ya, itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang di akhir-akhir ya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, bahkan berpisah dengan murid-muridnya. Nah, dari perikop tadi, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Biasanya kita dapat mengetahui sesuatu yang diinginkan kalau orang itu mengatakannya diulang-ulang ya. Nah, dalam bacaan kita tadi ada suatu bagian kalimat yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau lo hitung diulang sebanyak 5 kali. Ya. Potongan kalimat itu adalah tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita tidak bisa lepas daripada Tuhan Yesus. Dia memberikan perumpamaan seperti ranting-rantingnya pohon anggur. Adik-adik ya, kalau ada pohon ya, pohonnya besar, kemudian ada rantingnya. Nah, biasanya buah itu tumbuh di
ranting-rantingnya itu, ya. Nah, Lose di rumah punya pohon mangga, ya. Nah, buahnya itu tumbuh di ranting-ranting yang barusan bersemi, ya. Jadi kalau ada ranting yang bersemi tumbuh baru, nah biasanya di ranting-ranting yang baru ini akan tumbuh bunga dan kemudian menjadi buah, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ranting yang baru bersemi tadi sama Lose diputus, ya, diputus daripada pohonnya, kemudian Lose ngambil misalnya botol air gitu, ya, atau vas bunga, diberi air, terus rantingnya itu dicelupkan di dalam vas tadi. Menurut kalian bisa nggak berbuah? Nggak bisa, ya, nggak bisa berbuah, ya. Jadi kalau ranting itu terlepas dari pohonnya, dia tidak akan bisa berbuah lagi, ya. Sebagian besar ranting itu pasti mati, ya, pasti mati. Kalau sudah mati ya nggak ada gunanya selain dibuang atau mungkin dibakar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus menghendaki kita tinggal di dalam Dia. Bagaimana sih caranya tinggal di dalam Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus bukan rumah, jadi kita nggak bisa tinggal di dalamnya. Kalau rumah kita bisa tinggal di dalam rumahnya, ya. Nah, bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan Yesus? Nah, hari ini Lose berikan 4 pedoman yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau seseorang itu tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka orang itu pasti mengetahui apa yang dikehendaki oleh yang tinggal di dalamnya, ya. Misalnya kalau kita tinggal bersama-sama dengan orang tua kita dalam sebuah rumah, maka kita pasti tahu apa yang dikehendaki oleh orang tua kita, ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Maka yang pertama kita harus membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, maka kita tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, kita membaca Alkitab bukan cuma hari Minggu saja, ya. Seharusnya kita setiap hari juga membaca Alkitab. Oleh karena itu, Lose memberikan kalian renungan setiap hari, ya. Nah, Lose juga berharap kalian bisa membaca renungan melalui renungan yang Lose bagikan. Atau mungkin kalau kalian punya buku saat teduh, boleh menggunakan buku pedoman itu untuk membantu kalian membaca firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Pedoman yang kedua yaitu kita harus berkomunikasi dengan pemilik rumah tersebut, ya. Nah, berarti kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Yaitu dengan berdoa, ya. Dengan berdoa. Tuhan Yesus menghendaki kita berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Kita berdoa dengan Tuhan Yesus tidak dibatasi waktu. Kita bisa berbicara kapan saja dengan Tuhan Yesus. Dan juga kita tidak dibatasi oleh tempat. Kita bisa berdoa dengan Tuhan Yesus kapan saja, ya. Nah,
Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menjawab doa-doa kita. Pedoman yang keempat yaitu berbakti atau beribadah. Dengan beribadah maka kita akan berinteraksi baik kepada Tuhan maupun dengan sesama kita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita patah semangat ya, bosan ya, atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Tetapi Tuhan dengan beribadah maka kita bisa saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur. Ya, contohnya kalau misalnya kalian sedih, setelah kalian beribadah, kalian dikuatkan oleh firman Tuhan, ya. Atau mungkin dengan beribadah kita bisa tahu misalnya kalau ada salah seorang teman kita yang dalam kesusahan, sehingga kita dapat menolong ataupun membantu mereka. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 24, Ibrani 10 ayat 24 dan 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melalui ayat itu Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Adik-adik, mungkin sekarang ini ibadahnya kan melalui online, melalui YouTube, kadang-kadang baru pakai Zoom ya. Nah, itu memang cenderung untuk membuat orang menjadi bosan ya. Aduh, membosankan sekali nonton ngomong terus ya. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan karena situasi pandemi sekarang ini membuat kita enggan untuk beribadah ya. Nah, pedoman yang keempat yaitu kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu berbuat ya. Jadi pedoman yang keempat adalah berbuat. Tuhan Yesus menginginkan kita juga melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayo coba kita lihat di kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Jadi maksudnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka percaya kita, iman kita itu juga harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita percaya saja tetapi tidak berbuat, berarti iman kita itu mati ya, berarti iman kita itu tidak sempurna. Bukan seperti itu yang dikehendaki oleh
Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya orang yang berbuat itu pun sering berbuatnya itu dengan tidak senang hati ya, karena dengan terpaksa. Aduh, lawang disuruh Jadi melakukannya dengan terpaksa, tidak dengan senang hati. Atau mungkin ada yang melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Ya, pokoknya sudah dilakukan. Hasilnya seperti apa? Wah, wis ndak ngurus, pokoknya sudah tak lakukan, ya. Tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Atau ada juga yang sering menunda-nunda. Jadi disuruh sama Tuhan Yesus ini, misalnya disuruh membaca firman Tuhan, ditunda-tunda, nanti saja, akhirnya lupa ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, juga segera, tidak boleh ditunda. Nah, 4 pedoman tadi ayo apa aja? Yang pertama yaitu baca Alkitab. Yang kedua berdoa. Yang ketiga beribadah. Yang 4 berbuat. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kalau lo tanya kepada kalian, kamu tinggal di mana? Jawabnya apa? Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita dapat berbuah dan tidak dibuang ataupun dicampakkan ke dalam api. Untuk doa firman Tuhan kita hari ini, kita akan dipimpin oleh teman kita Timothy. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang Engkau sudah berikan lewat firman-firman yang disampaikan oleh Laus. Tuhan, tolong berkati akan apa yang disampaikan selalu kepada kami akan bermanfaat pada masa mendatang ataupun sekarang. Juga tolong Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan tolong jaga keluarga-keluarga kami agar sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, untuk tugas hari ini Lause memberi pertanyaan ya. Pertanyaannya sangat mudah. Coba kalian hitung kata tinggal dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Lause tunggu ya jawabannya. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita pujikan lagu berikut ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam keluarga kami. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Mohon Engkau yang menerima dan memberkati persembahan kami hari ini. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, adik-adik yang mulai patah semangat, mulai bosan beribadah. Mohon Tuhan juga menjamah mereka, memberikan mereka kerinduan untuk kembali beribadah kepada Engkau dan tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masa pandemi yang saat ini semakin mengkhawatirkan, di mana banyak sekali orang-orang di sekitar kami mulai sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk dokter dan tenaga medis yang lain. Mohon Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga yang akan melindungi supaya mereka dapat merawat orang-orang sakit dengan baik. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Mohon Tuhan yang melindungi dan juga memberkati bangsa dan negara kami ini, supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!